Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aurel Azhara dengan NIM C14012211031. Di sini saya akan memaparkan materi terkait seleksi individu. Nah, apa sih seleksi individu itu? Seleksi individu adalah seleksi yang paling sederhana dengan populasi yang dirata-ratakan sama, lalu kita akan mengambil ikan yang melewati batas aman. Dan selanjutnya, kita akan melakukan menyeleksi satu persatu ikan yang dimiliki dengan melakukan pengukuran. Selanjutnya yaitu ada seleksi family. Seleksi family ini terdiri dari dua, yaitu ada within family dan juga within family. Nah, untuk between family yaitu membandingkan dua family dan seleksi yang dilakukan dengan mengambil family yang terbaik. Lalu within family adalah seleksi yang dilakukan dengan mengambil masing-masing dari family, lalu digabungkan dan digunakan untuk sesi selanjutnya. Nah, lalu pada seleksi ini ada yang namanya genetic gain. Genetic gain merupakan peningkatan rata-rata ukuran yang menjadi penentu keberhasilan dari jalannya suatu seleksi tersebut. Oke, selanjutnya yaitu masuk ke pengolahan data Excel, di mana kita akan melakukan seleksi individu pada kelompok 8, itu kelompok saya. Selanjutnya yaitu seleksi individu pada bagian panjang baku. Nah, ini kita lakukan seleksi pada bagian panjang baku. Pada bagian panjang baku, kita salin, lalu kita paste, dan kita urutkan dari yang terkecil sampai ke terbesar. Dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ah, ulang lah. Kamu lewat ya, Dot? Nanti, Dot. Kamu nanti lewat ya? Nanti cepetan lewat. Udah kerekam belum ya? Udah. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pengolahan pada Excel, mengolah data, yaitu data seleksi individu kelompok 8. Di sini kita akan mengolah data pada bagian panjang baku. Nah, lalu kita akan melakukan pengolahan data pada panjang baku, kita akan menyalin data tersebut, lalu kita pindahkan dengan paste, lalu kita urutkan dari yang terbesar hingga ke yang terkecil. Setelah itu kita rata-ratakan, dan setelah kita tahu hasilnya, bahwasannya hasil rata-ratanya yaitu 19,3. Ini berarti ikan yang dapat digunakan yaitu dengan panjang baku di atas rata-rata, yaitu 19,3. Berarti kita dapat menggunakan ikan dengan panjang baku 25,5, 25, dan 24. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan seleksi family. Nah, seleksi family ini kita menggunakan tiga family atau yang berasal dari 3 kelompok, yaitu ada kelompok 7, kelompok 8, dan juga kelompok 9. Nah, ini kita sudah memindahkan data dari masing-masing bobot dari masing-masing kelompok. Setelah itu kita akan melakukan rata-rata pada masing-masing kelompok, yaitu ini hasil rata-rata dari kelompok 7, rata-rata kelompok 8, dan rata-rata kelompok 9. Lalu kita akan melakukan seleksi between family. Di mana seleksi ini yaitu yang kita ambil adalah ikan yang memiliki rata-rata yang paling besar, yaitu yang paling bagus, yaitu ikan dari kelompok 8, yaitu dengan rata-rata 264,46667. Setelah itu kita salin bobot di kelompok 8 sebagai data hasil seleksi between. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan seleksi within. Seleksi within ini kita milih 5 teratas dari masing-masing kelompok. Kelompok 7 kita milih 5, kelompok 8 kita milih 5, dan kelompok 9 kita milih 5. Lalu kita jadikan 1, dan ini merupakan data hasil dari seleksi between dan juga within. Oke, selanjutnya yaitu kita akan menghitung data bobot dari kelompok 8. Data kelompok dari kelompok 8 kita dapat lihat di sini kita sudah mengcopy dari data dari kelompok 8, yaitu seperti ini datanya, lalu kita rata-ratakan. Setelah ketemu hasilnya, lalu kita akan mencari G0-nya. G0 ini kita peroleh dari 10 contoh sampel yang kita gunakan. Setelah itu kita paste, habis itu kita cari rata-rata dan standar deviasi. Nah, kenapa sih kita perlu mengambil atau perlu mencari standar deviasi? Karena semakin kecil standar deviasinya, maka akan semakin bagus juga hasil seleksi yang telah kita lakukan. Karena ikannya akan seragam. Nah, ini kita sudah mengetahui rata-rata dan juga standar deviasi dari G0. Selanjutnya kita mencari rata-rata dan juga standar deviasi dari G1. Nah, kita cari G1-nya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus norm INV RAND,
Lalu kita menggunakan rata-rata ini E3 dan juga standar deviasinya E5. Setelah itu kita kunci, lalu kita sorot ke bawah. Setelah sorot ke bawah, lalu kita paste dan juga paste dan lalu pencet paste value pertama, lalu kita urutkan dari besar ke kecil, lalu kita copy 10 sampel teratas. Nah, ini udah kita sorot dan udah kita paste, lalu kita urutkan dari yang terbesar hingga yang terkecil, lalu kita pilih 10 sampel teratas. Nah, 10 sampel teratas ini kita pindah ke bagian seleksi. Nah, ini hasilnya. Lalu kita cari rata-rata dari hasil seleksi tersebut. Nah, diketahui rata-rata dari G1 yaitu 547,045, lalu untuk standar deviasinya 135,731. Nah, kita lakukan cara yang sama kepada GG berikutnya. Ada G2, G3, G4, dan G5. Kenapa sih kita milih sampai G5? Karena kita akan mencari standar deviasinya yang paling kecil. Jadi, ketika kita tahu nih standar deviasinya ini, kita dapat lihat bahwasannya G5 standar deviasinya lebih kecil dibandingkan G0. Ini menandakan bahwasannya seleksi yang kita lakukan telah berjalan dengan baik atau telah baik memberikan hasil yang baik. Karena semakin kecil standar deviasinya, maka hasilnya akan semakin baik. Nah, kita milih sampai G5. Setelah itu, setelah kita lakukan hal yang sama, lalu kita akan menghitung genetik gennya. Nah, perhitungan genetik gennya ini menggunakan rumus. Nah, rumusnya ini seperti ini. Rumusnya itu yaitu rata generasi T dikurangi rata generasi 0. Lalu dibagi rata generasi 0 dikali 100%. Kita lihat bahwasannya di sini kita taruh G0 sampai G5. Ini adalah hasil rata-rata dari seleksi G0 sampai G5. Lalu kita akan mencari GG1-nya, genetik gennya dengan menggunakan rumus seperti yang tertera. Nah, ini kita ambil satu contoh yaitu di GG1, yaitu rata generasi T yaitu B3 dikurangin B2 rata generasi 0. Lalu dibagi lagi dengan rata generasi 0 B2 lalu dikali 100 dan ini hasilnya. Lalu kita lakukan hal yang sama pada G2, G3, G4 dan G5. Nah, selanjutnya yaitu kita akan melakukan perhitungan lagi dan ini ada rumus Excel-nya yaitu ada round pembulatan, countif perhitungan jumlah ikan bobot sama dan juga sumbu X yaitu rata-rata pembulatan. Selanjutnya kita akan taruh data G5. Di sini kita udah mengcopy dan ngepaste data G5. Lalu kita lakukan pembulatan. Kita lakukan pembulatan dengan menggunakan rumus round. Jadi kita akan menghitung rumus round A10 hingga 0,1. Jadi kita akan membulatkan sebesar 0,1. Dan ini hasilnya kita tinggal tarik ke bawah aja lalu hasilnya akan muncul otomatis. Setelah itu kita tulis ulang nih di sebelahnya. Tapi kita hanya menulis satu angka yang sama. Misalkan di sini 870 hanya satu, maka kita tulis satu. Tapi di sini ada 824 yang terdiri dari dua. Nah, di sini kita hanya boleh menulis satu. Setelah itu, kita akan melakukan countif atau perhitungan jumlah yang sama. 870 ini kan hasilnya 1. Dan kita menggunakan rumus countif ini dan benar hasilnya 1. 824 ini menggunakan rumus countif dan hasilnya 2. Lalu selanjutnya kita menghitung X. X ini kita peroleh dari rata-rata dari B10 hingga B39 hingga akhir. Hingga B39. Setelah itu, bawahnya kita taruh angka yang sama, lalu kita untuk menghitung Y, kita menggunakan angka 6 dan 0. Selanjutnya yaitu di sini saya akan membuat kurva. Nah, dalam membuat kurva ini ada langkah-langkahnya, yaitu pertama kita sorot dulu nih bobot dan jumlah ikan. Ini kita seret. Segini kita seret, lalu kita pencet insert. Lalu kita klik bagian yang dianjurkan atau recommended charts. Bagian yang dianjurkan, lalu kita klik nih titik kurvanya nanti. Nah, setelah muncul seperti ini, kita klik kurvanya, klik OK. Nah, lalu kita klik bagian kurva ini, titik kurvanya ini kita klik kanan, lalu kita pilih select data, lalu kita tambahkan 8 dan masukkan series X dan Y, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu, nanti akan muncul kurva seperti ini. Nah, ketika kurva tersebut sudah keluar, itu berarti seleksi yang kita lakukan sudah berhasil dan telah selesai. Selanjutnya, kita akan bahas terkait kesimpulannya. Jadi, kesimpulan dari seleksi yang kita lakukan yaitu peningkatan kualitas hasil seleksi atau genetic gain pada generasi kelima itu sebesar 2% jika dibandingkan generasi ke-0. Nah, di sini kan 2% nih dibanding generasi ke-0. Oke, sekian penjelasan yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.